Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP, berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru dari Kota Salatiga. Para siswa kelas 8, mari kita mempelajari tentang gerak pada tumbuhan. Setelah kemarin kita mempelajari gerak pada hewan, saatnya kita beralih pada tumbuhan ya. Masih berpedoman pada buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 8 revisi tahun 2017 ya. Langsung saja mari kita mulai ya. Nah, gerak pada tumbuhan itu memang tidak seperti gerak pada hewan. Gerak pada tumbuhan itu lebih pasif karena tumbuhan tidak mempunyai alat gerak ya, tidak mempunyai tangan dan kaki. Jadi pergerakannya bersifat pasif, tidak seaktif pada hewan ya. Sehingga gerak pada tumbuhan bersifat pasif, artinya tidak memerlukan adanya pindah tempat atau tetap berada di tempat tumbuhnya. Gerak yang dapat terjadi karena adanya ini biasanya pengaruh rangsangan ya. Rangsangan ini macamnya kompleks, ada cahaya, ada kimia, ada sentuhan dan sebagainya. Atau biasa rangsangan ini kita sebut dengan stimulus ya. Nah, ini adalah peta konsep dari gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan sendiri itu dibagi menjadi 3, endonom, esionom, dan higroskopis ya. Kemudian untuk esionom dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Nah, masing-masing pembagiannya adalah ini ya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak autonom atau endonom, dari kata endo, bagian dalam ya. Di sini artinya apa? Gerak yang belum diketahui penyebabnya secara pasti, namun diperkirakan gerak ini disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, ini ya. Ya, dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kemudian yaitu gerak esionom atau etionom, sama ya, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Kalau tadi dari dalam, sekarang dari luar ya. Dan ini dibagi 3, nasti, tropisme, dan taksis. Nanti juga akan kita pelajari satu persatu. Kemudian yang ketiga yaitu gerak higroskopis, dari kata higros, kelembapan ya. Yaitu terjadi karena perubahan kadar air atau kelembapan ya. Ini contohnya pada polong-polongnya. Mari kita bahas satu persatu. Untuk gerak yang pertama ya, yaitu ini ya, gerak autonom, yaitu yang berasal dari dalam. Nah, ini contohnya gerak mengalirnya sitoplasma dalam sel ya. Sitoplasma kan cairan sel. Nah, ini mengalir ke dalam sel. Nah, ini adalah contoh gerak autonom. Gerak yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ini di sini dicontohkan klorofil ya. Klorofil yang yang terdapat dalam kloroplas ini mengalir ke dalam sel ini ya. Nah, di sini ada panahnya ya. Seperti itu. Kemudian gerak esionom. Gerak esionom, kalau tadi endonom dari dalam, berarti esionom dari luar ya. Gerak yang disebabkan rangsang dari luar, bisa cahaya, gaya gravitasi ya, dan sebagainya. Contohnya ini, contohnya itu daun putri malu.
Kemudian membuka menutupnya stomata. Dan esionom sendiri dibagi menjadi 3, tropisme, nasti, dan taksis. Gerak yang ketiga yaitu gerak higroskopis. Ya, gerak higroskopis disebabkan karena perubahan kadar air atau kelembapan. Dan ini biasanya terjadi pada tanaman polong-polongan ya, karena perbedaan kadar air ini ya. Kalau sudah tua, biji tanaman polong-polong itu akan membuka dengan sendirinya, pecah ya, dan bijinya akan keluar. Seperti ini seperti pada daun lamtoro, ini pada tumbuhan lamtoro, ini pada tumbuhan alamanda. Kemudian ini pada sporangium juga sama. Sporangium yang sudah tua, itu akan pecah dan sporanya akan keluar ya. Kalau keluar hingga di tempat yang lembab akan menjadi tanaman baru. Ya, sekarang kita kembali ke gerak etionom ya, gerak yang disebabkan oleh pengaruh luar itu dibagi menjadi 3, tropisme, nasti, dan taksis. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari tropisme. Tropisme itu apa? Yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi, gerakannya itu menuju arah rangsang ya. Contoh yang paling jelas itu pada bunga matahari ya. Bunga matahari selalu menghadap ke timur. Kenapa? Karena cahaya matahari datangnya dari arah timur. Nah, untuk tropisme sendiri ini ya, contohnya ada fototropisme karena cahaya, kemotropisme karena zat kimia, tikmotropisme karena sentuhan atau tekanan, geotropisme karena gravitasi bumi. Nah, ini contohnya yang fototropisme yang karena cahaya ya. Gerak bagian tumbuhan yang mendekati atau menjauhi rangsangan berupa cahaya. Contohnya, kalau kita menaruh tanaman di dekat jendela, pasti ujungnya akan menuju jendela. Nah, contoh yang lainnya lagi bunga matahari. Bunga matahari akan selalu menuju ke arah yang timur. Karena apa? Matahari pagi terbit dari arah timur. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian geotropisme dari kata geo, bumi ya, dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Contoh, gerak akar yang selalu menuju ke pusat bumi. Tumbuhan membedakan atas dan bawah dengan cara pengendapan statolit, yaitu plastida khusus yang mengandung butiran pati padat pada titik rendah sel. Nah, untuk hal yang seperti ini nanti akan kita pelajari di struktur tubuh tumbuhan ya. Untuk saat ini ya, kita pelajari macam-macam gerak pada tumbuhan dulu saja. Nah, contoh geotropisme. Geotropisme itu ada 2, yaitu positif dan negatif ya. Geotropisme positif kalau menuju ke pusat gravitasi bumi ya. Sedangkan geotropisme negatif itu kalau menuju ke kebalikannya. Berarti menuju ke atas ya, tidak menuju ke gaya gravitasi bumi ya. Ini kalau di gambar ini hanya contoh saja, ini kontrol selalu menuju ke bawah. Ini akar ya, akar itu tanaman yang baru mau tumbuh, kan selalu tumbuh akar. Dan geotropisme ini yang B ini adalah geotropisme karena apa? Akarnya menuju ke bumi ya. Kemudian tikmotropisme, membelit artinya ya, gerak membeloknya arah pertumbuhan bagian tubuh tumbuhan dengan adanya rangsang yang berupa sentuhan. Maksudnya sentuhan dari ini ya, batang yang untuk ajiran ya. Nah, kita bisa lihat ini pada famili cucur biaya seperti markisa, labu, mentimun, pare dan sebagainya ya. Pasti ada sulur seperti ini. Kalau enggak pada sirih juga ada ya. Kemudian hidrotropisme dari kata hidro, air ya. Gerak bagian tubuh tumbuhan ke arah lingkungan yang berair. Lah contohnya ini. Di sini ada banyak air. Akar akan menuju ke bawah, menuju air tersebut ya. Ini contoh pada akar triticum ya.
Kemudian kemotropisme dari kata kemo, kimia, berarti gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia, misalnya gerak akar menuju zat ke dalam tanah. Nah, contohnya adalah ini. Di sini ada kemotropisme negatif yang A ini ya, dan ini kemotropisme positif. Nah, zat kimianya di sini berupa apa? Di sini air sabun ya, di sini pupuk. Nah, pertama ada air sabun. Setelah beberapa hari apa yang terjadi? Nah, ini ya. Gerakannya ini akar menuju ke yang jelas menjauhi ya. Menjauhi dari sumber zat kimia tadi, sabun, sehingga disebut kemotropisme negatif. Sedangkan yang positif di sini ada pupuk. Setelah beberapa hari akar ini akan menuju ke pupuk ya. Pasti karena apa? Pupuk merupakan unsur hara untuk digunakan untuk tumbuh, sehingga gerakan akar ini menuju ke pupuk. Nah, inilah yang disebut dengan kemotropisme positif ya. Ini negatif karena menjauhi arah rangsang, ini positif mendekati rangsang yang berupa pupuk tadi. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu setelah tropisme ada nasti. Apa toh nasti itu? Nasti adalah gerak sebagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak ini dipengaruhi oleh sentuhan, cahaya, dan sebagainya. Jadi intinya, kalau tropisme tadi, bagian tubuhnya itu ikut menuju rangsang. Kalau ini, untuk nasti itu bagian tubuhnya tidak menuju arah rangsang ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, macamnya nasti bisa disebabkan oleh cahaya, itu fotonasti, bisa disebabkan oleh suhu, termonasti, bisa disebabkan oleh ajiran ya atau sentuhan, itu tikmonasti, suasana gelap itu niktinasti, dan ada nasti kompleks ya. Ini contoh-contohnya juga ada. Ya, fotonasti mekarnya bunga pukul 4, termonasti mekarnya bunga tulip, tikmonasti mengatuknya bunga putri malu ketika disentuh ya. Ini sebenarnya bisa tikmonasti, bisa seismonasti ya, tapi lebih familiar seismonasti sebenarnya ya. Kemudian niktinasti mengatuknya bunga petai Cina, dan nasti kompleks membuka dan menutupnya stomata. Kita lihat satu persatu ya. Seismonasti itu ya rangsangan berupa getaran atau sentuhan ya, ini ya, disebabkan oleh kehilangan turgor. Nah, sel-selnya ini ketika kita sentuh dia akan mengatup seperti ini. Inilah yang disebut dengan seismonasti. Ya, sentuhan, seismonasti. Nah, ini ya. Kemudian haptonasti. Apa itu haptonasti ya? Gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora. Memang ada beberapa tumbuhan yang memakan serangga. Masih ingat dengan kantong semar ya? Kantong semar, bunga Venus itu semua memakan serangga ya. Seperti ini ya. Untuk contohnya ini ya, ini bunga Venus. Begitu ada serangga ini akan mengatup, dan apa yang terjadi? Nah, serangga ini di dalamnya nanti akan terurai dan akan diisap sebagai unsur hara oleh tumbuhan Venus. Kemudian niktinasti ya, atau suasana gelap, atau istilahnya adalah sleep, tidur ya, yaitu gerak tidur dari daun merupakan proses berirama yang dikendalikan antara lingkungan dan waktu biologis. Contoh ini adalah pada tumbuhan polong-polongan menjelang malam ya. Nah, gerak niktinasti ini kalau siang seperti ini, tapi kalau menuju malam dia akan menutup atau tidur seperti ini ya. Bisa kita amati daun lamtoro, sengon ya, dan banyak lagi. Kemudian termonasti disebabkan oleh rangsangan suhu, termo kan suhu ya. Terbukanya bunga tulip terjadi pada hari-hari yang hangat, yaitu pada musim semi. Dan ini contohnya, bunga tulip ada di mana? Ya, ada di Belanda. Kemudian ada fotonasti ya, disebabkan oleh cahaya. Foto itu cahaya. Gerak mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa
atau juga bunga yang lain seperti bunga waro, bunga mentimun dan sebangsanya itu kalau ada cahaya dia akan mekar ya. Nah, itu disebut dengan fotonasti. Kemudian nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Ya, contohnya faktornya itu yang jelas lebih dari satu ya. Contohnya gerak membuka menutupnya sel penutup pada stoma atau mulut daun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tadi untuk membukanya stomata itu lebih dari satu, antara lain bisa cahaya, bisa suhu, bisa air, dan bisa juga zat kimia ya. Contohnya ini ya. Nah ini ya, ketika konsentrasi banyak ini ya, CO2 akan masuk, otomatis stomata ini membuka, diikuti juga dengan keluarnya H2O ya. Sehingga stomata memang mempunyai mekanisme menutup dan membuka. Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya, yaitu ini taksis ya. Jadi gerak etionom tadi dibagi tiga, tropisme, nasti, dan yang ketiga sekarang taksis. Taksis sendiri adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis yang disebabkan oleh cahaya dan kemotaksis yang disebabkan oleh zat kimia ya. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama fototaksis ya, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Nah, contohnya adalah ini, gerak euglena ke arah datangnya cahaya ini. Protozoa ya maksud saya, protozoa yang berbentuk euglena ini akan menuju ke arah datangnya cahaya matahari ya. Itu yang disebut dengan fototaksis. Dan ini ciri gerak taksis ini perpindahannya itu seluruh tubuh, seluruh bagian tubuhnya bergerak atau pindah tempat ya. Kemudian yang kedua kemotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Nah ini contohnya, gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Nah spermatozoid pada tumbuhan paku dan lumut ya ini ya, menuju sel telur. Ada semacam zat yang memang menarik ya. Kemudian di sini juga gerak kloroplas pada protoplasma yang mengandung klorofil menuju ke cahaya yang matahari. Ini jelas karena untuk fotosintesis ya, seperti itu. Nah, ternyata materi mengenai gerak pada tumbuhan sudah selesai ya. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.